Ini buku kalau seandainya sekarang bisa dikasih nama lain adalah Konoha hari ini. Karakter yang ada dalam buku ini itu lebih banyak menghadirkan sosok-sosok hewan. Makanya tadi gue bilang geniusnya Orwell, dia ketika meskipun ini ceritanya adalah peternakan hewan, tapi Dan sampai sekarang menurut gue masih relate, cuman bedanya kan kita sering kali menjumpai fenomena yang hampir sama dengan yang ada disajikan di Animal Farm. Gue selalu percaya bahwasanya konservasi itu nggak akan pernah mengkhianati ekonomi gitu. Buminya sehat, lingkungannya sehat, maka manusianya pasti sejahtera. pertama kali buku ini dirilis. Oke, launchingnya 17 Agustus 1945. Yes, pertama kali dirilis. Jadi udah berapa tahun tuh? Seusia negeri ini, Kenapa exactly. mesti pas gitu kan? Pertanyaannya di launching jam 10 pagi juga nggak? Lu baca apaan sih? Tawa-tawa sendiri. Ini kan kita bahas ini hari ini sih. Hah? Hari ini emang bahas apaan? Animal Farm. Dari sekian banyak buku nih, kenapa kok lu milihnya ini? Pertama gue tadi ketawa-ketawa karena ya again nostalgia sedikit. Oke. Ini buku kayaknya kalau seandainya sekarang bisa dikasih nama lain adalah Konoha hari ini. Jadi fix nih ya, kita ngebahas Animal Farm hari ini. Ini buku yang buat gue pribadi sangat-sangat membekas. Gue baca udah lama banget. Yang as you said, lu juga sangat terkesan sama buku ini kan? Kenapa men? Enggak, terusin aja. Nah, dan buku ini gue taruh sini kali ya. Nah, Gua pikir apaan? lu akan ngebahas ini. Bisa memanjakan suami itu asik. Oke, kenapa Itu jadi? buku gimana tuh bisa terselip di situ buku? Ya gue nggak tahu. Lu, jadi kenapa harus Animal Farm? Kalau menurut Ali bahwa ini relevan dengan kondisi apa? Apa kabar Konoha? Gitu. Kenapa? Indonesia lah, kita sebut aja lah. Ya udah oke. Sebut merek. Sebut merek. Apa yang membuat lu ngerasa bahwa tulisan George Orwell di Animal Farm ini istimewa? Gue suka buku-bukunya Orwell dan tentunya ini salah satu favorit gue di antara beberapa yang lain. Dan salah satu yang menarik, lu tahu apa enggak dan kalian tahu apa enggak? Buku ini waktu pertama kali rilis itu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pertama kali buku ini dirilis. Oke, launchingnya 17 Agustus 1945. Yes, pertama kali dirilis. Edisi pertama, terbitan pertama. Jadi udah berapa tahun tuh? Seusia negeri ini. Kenapa Exactly, mesti pas gitu kan? Pertanyaannya di launching jam 10 pagi juga nggak? Artinya mungkin bisa jadi kalau cocokologi ya, persembahan George Orwell meramal masa depan. Karena kita tahu 1984 aja, buku berjudul 1984-nya Orwell aja, boleh dibilang cukup meramalkan masa depan. Bahwa semua kita dinding saja bisa menengok, bisa melihat, mengintip, bahkan berbicara. Yes, The Big Brothers gitu kan. Nah ini sumbangsih Orwell ke negeri ini karena dia sudah menerawang di masa depan negeri ini. Dan sebenarnya ya kita melihat begitu karena kita sebagai yang di Indonesia gitu kan. Tetapi sebetulnya juga gue rasa ini juga relevan buat negara-negara lain juga gitu. Kayaknya ini kan alegori kondisi masyarakat, kondisi politik gitu ya. Yang digambarkan, diceritakan dengan singkat loh. Kan buku ini kan nggak tebel-tebel amat. 150 ya? Iya, nggak tebel-tebel amat. Dan tapi dengan singkat bisa diceritakan dengan brilian, dengan jenius, dan dengan analogi peternakan itu kan. Dan itu masih relevan, nggak hanya di negeri ini, tapi negeri lain pun juga. Iya kan, maksudnya konsep cerita dari si Animal Farm. Dengar-dengar belakangan ini justru buku ini tiba-tiba laris keras ya di beberapa penerbit yang menerbitkan. Semakin banyak di Indonesia tuh kan bukan ada banyak lah yang publishing ini gitu ya.
Dan tentunya ada versi bahasa Inggrisnya juga yang asli juga. Tetapi buku ini kembali naik daun lagi karena banyak orang yang ngerasa kok situasi kita sehari-hari ini kok ini relatable banget ya apa yang gue baca di buku ini gitu. Dan gue baca ini waktu gue SMA gitu. Jadi udah lama. Tentunya pemahaman gue mengenai kondisi masyarakat, sosial politik tentunya masih sangat terbatas ya gitu ya. Tapi kan juga gue masuk SMA itu tahun 98. Oh, lu 98? Iya. Gua kira pasca Woodstock 69. Enggak, itu SMP. Oh, itu SMP. Jadi nggak lulus. Jadi yang memang yang ngebuat istimewa dari Animal Farm ini adalah dari sudut pandang peternakan. Tokoh-tokoh, karakter yang ada dalam buku ini itu lebih banyak menghadirkan sosok-sosok hewan, satwa gitu kan. Maksud gue gini, selain dia membuat dari kacamata hewan, apa yang membuat lu ngerasa bahwa ini relevan kayak tadi lu bilang? Karena hewan-hewan ini kan ada babi dan babi ini dengan ada yang berbeda-beda, ada Napoleon, ada boxer, ada boxer apa namanya? Ada boxer, ada Napoleon, ada snowball kan, kemudian ada kuda boxer. Jadi masing-masing ini ada squealer babi juga, dan masing-masing hewan ini kayak jadi archetype manusia yang berbeda-beda gitu. Jadi kayak ini nih sebetulnya makanya tadi gue bilang geniusnya Orwell, dia ketika meskipun ini ceritanya adalah peternakan hewan, tapi lu bisa super relate nggak cuma soal politik, kita bicara politik negara ya atau wilayah, tapi even di kantor gitu. Menurut itu sangat-sangat relatable di banyak perkantoran ada politiknya juga. Gitu. Struktur organisasi lah ya. Iya gitu. Dan ada berbagai macam jenis karakter manusia gitu. Dan nggak cuma karakternya, tapi juga evolusi atau perubahan si karakter ini, dan bagaimana itu juga berdampak dengan perubahan situasi secara keseluruhan juga. So ini buku yang menurut gue super keren, engaging banget. Dan lu sendiri lu kapan waktu dulu baca ini? Gue penasaran juga. Gue terhitung telat. Mungkin ketika dibilang lulus kuliah juga malu kan, gue nggak lulus kuliah ya gitu kan. Ketika sudah mulai bekerja lah, mungkin di 2008-an lah gue membaca buku ini, dan memang ketika pertama kali ngebaca, wow. Tapi waktu itu gue baca versi Inggris gitu kan. Itu pun gue belinya waktu gue keluar negeri gitu. Dan gue melihat bahwa kayak tadi di awal kita bilang bahwa ini relate dengan beberapa kejadian, baik itu dalam negeri situasi politik, negara lain situasi politik, ataupun juga struktur-struktur keorganisasian, baik itu di kantor, dimanapun gitu kan. Yang artinya menghubungkan manusia-manusia yang banyak dengan berjuta karakter bawah. Tapi yang gue suka, yang paling gue garis bawahi adalah gini. Ini kan bercerita pada akhirnya tentang apa ya istilahnya, dictatorship, ya kan. Kita bicara tentang revolusi. Revolusi itu memang salah satu bumbunya adalah idealisme. Tapi idealisme sendiri gak akan bisa berjalan lancar bila tidak disertai conscious kan, kesadaran. Dari beberapa tokoh-tokoh di sini gitu, kita juga gak mau spoiler bahwa pada akhirnya setiap manusia punya setan di dalam dirinya masing-masing. Gitu. Tapi tinggal bagaimana kita gue juga gak mau spoiler sih. Maksudnya gimana kita sadar dalam menjalaninya gitu. Lalu ini Li sebenarnya yang menarik lagi yang ingin gue tanyakan sama lu ya. Ini kan kita gak sedang review buku. Oke? Semua episode kita tidak sedang review lagu, karena kita juga bukan seorang musisi handal, walaupun kita jago banget solo gitar gitu ya, solo gitar, solo drum kita jago, mumpuni sekali, tapi kita nggak mau review. Walaupun Ali juga jago banget nulisnya gitu kan, melahirkan karya-karya Pulitzer, tapi kita nggak mau nge-review. Kita lebih setiap episode itu lebih ngebahas apa value di balik judul yang sedang kita bahas. Kalau lu Li, apa yang lu lihat ketika si karakter ini mengalami proses, ketika karakter ini bertumbuh, terus dinamika kehidupan setelah tujuan sudah tercapai, apa yang lo lihat?
Artinya karakter kan banyak, ada banyak karakter, cuma menurut gua sebetulnya sangat nyambung sama apa yang lo sampaikan tadi tentang ada setan di dalam diri masing-masing, bahwa ketika ambisi itu tidak dibarengi dengan kesadaran gitu ya, itu bisa bablas gitu kan. Karena kan kalau kita bicara ambisi itu, kata ambisi itu menurut gua kan seakan-akan konotasinya kan negatif ya. Obsesi. Iya, mungkin. obsesi Kalau gitu. kalau positifnya apa? Obsesi. Menurut gue ya, pendapat gue pribadi ya, tentunya orang mau beda pendapat juga Oke. nggak apa-apa gitu. Tapi ambisi itu menurut gue is a good thing gitu. Aha. It's a good thing, tetapi, nah ada tetapinya. Tetapi bukan dalam konteks yang ambisi yang menghalalkan segala cara Oke, gitu loh. siap. Tetapi ketika kita punya ambisi, kita punya keinginan gitu loh. Punya Ada keinginan, motivasi ya? punya goal itu kan bagus gitu loh. Dan dia selama dia punya alasan yang kuat kenapa goals itu penting untuk dia, kenapa tujuan itu penting untuk dijalani. Nah, that's a good thing gitu. Tetapi bukan terus sampai akhirnya berdampak negatif sama orang lain karena mau memaksakan si ambisi itu. Berdampak negatif terhadap diri sendiri juga gitu. Kalau kita lihat salah satu karakter di sini juga Napoleon. si boxer. Nah. Gitu ya. Kalau kita bicara tanpa, sekali lagi kita nggak mau spoiler, tapi kayaknya kita semua Bagi yang belum baca nih, boxer ini kan kuda. Karakter Karakternya kuda adalah karakter kuda pekerja yang keras. sangat, iya, pekerja keras yang sangat loyal gitu. Ini kita bicara kuda, pekerja kelas, loyal. Kita sebenarnya lagi bicarain Shio atau apa ini? Tapi gini, kayaknya kita semua, menurut gue sih, maybe I'm wrong but tell me, pernah ada kalanya kita karena bekerja keras atau begitu loyalnya, tapi sampai akhirnya berdampak negatif terhadap destruktif efeknya ke diri sendiri gitu. Gitu, atau bahkan loyalitas yang buta juga gitu. Nah, so I will just work harder, tapi juga akhirnya jadi sifatnya destruktif gitu. So makanya gue bilang nih sangat-sangat menarik, gue pengen ngangkat buku ini tuh karena it's relevant, it's bukan buku yang berat untuk dibaca tapi bermakna gitu. Berarti sebenarnya dia Orwell sedang menuliskan sebuah pemahaman yang berat sebenarnya. But mendeliverkannya dengan cara pendekatan yang lebih nikmat ya, lebih renyah untuk kita simak gitu. Kayak contoh si karakter boxer saja, maka dari situlah ada istilah kacamata kuda. Horse glasses istilahnya ya. Horse glasses gitu, bahwa ketika kita bekerja untuk mencapai suatu tujuan, untuk memenuhi sebuah kebutuhan, tiap manusia beda-beda, maka kita harus melihat lagi tujuan kita ini untuk menuju agar tercapai itu seperti apa, how-nya. Jangan sampai memberikan dampak yang buruk ke kanan kiri. Tapi juga once sudah tercapai, lo akan seperti apa? Ya kan? Ya. Lo menjadi orang yang seperti apa? Akan menjadi orang seperti apa? Atau dalam hal ini binatang seperti apa gitu? Yes. Benarnya kan sudut pandangnya binatang gitu, bahwa dari sini kita bisa melihat bahwa kita pun juga bisa belajar loh dari filosofi yang ada dalam satwa. Ya, satwa seperti apa gitu kan? Merevisi tujuan yang pada akhirnya merevisi hidup. Gue kayak dejavu gue denger kata revisi hidup itu. Tuing gitu kan. Tapi that's true gitu kan, artinya kalau revisi kan seharusnya ya arahnya menjadi lebih baik gitu kan. Tapi the point is kita tuh selalu berubah gitu. Dan berubah itu bisa ke arah yang lebih baik atau jangan-jangan kita berubah ke arah yang lebih buruk gitu. Dan disitulah tadi pentingnya menghadirkan kesadaran itu gitu. Agar simpelnya adalah agar tidak lupa diri mungkin. Iya, lupa diri. Dan juga kadang kita nggak nyadar aja ya lupa diri nggak nyadar. Cuman maksudnya kadang lupa diri tuh kayak sudah berlebih-lebihan terus kayak lupa diri, tapi juga karena lupa diri faktor itu menormalisasi atau gimana? Kan si boxer juga seperti itu kan. Nah ini menarik nih, lu bilang normalisasi. Salah satu pembelajaran gue nih, dari sini adalah, dan kayaknya again orang bisa relate mudah-mudahan. Banyak hal-hal yang atau kerusakan besar yang terjadi gitu ya,
itu dimulai dari menormalisasi hal-hal yang kecil yang hal-hal tidak baik yang meskipun dalam tanda kutip kecil tapi tetap nggak baik gitu kan. Hal kecil tapi tidak baik, Ya, namun karena misalnya kita curang gitu, tapi kita bukan bicara korupsi triliunan iya, oke. gitu. Tapi Skala misalnya, kecil nih ya. tapi misalnya gini, ya udah gue dinas pakai duit kantor, toh kantor yang bayarin, terus akhirnya kita Asas menggunakan maklum. dana berlebihan daripada yang seharusnya, walaupun emang sih dibayar kantor gitu. Nah, tetapi itu kan menormalisasi kecurangan-kecurangan kecil gitu. Kayak tadi gue bilang berlandaskan asas maklum. Iya ya, Iya kan? maklum atau mumpung gitu kan. Mumpung gitu. Nah ini nih ternyata bisa punya Dampak. efek yang kemudian berbahaya gitu. Karena dan ini menarik kalau nyambungin ke neuroscience, Mon. Apa tuh? Neuroscience itu seperti apa? Ilmu mengenai apa? Neuro itu kan mengenai apa sistem syaraf khususnya ketika kita bicara tentang otak kita. Jadi ada bagian di otak kita di prefrontal cortex, bagian otak kita yang kaitannya sama yang memproses logika, rasio dan semua itu ya. Dan ada salah satu bagian yang memang aduh kok tahu sekarang ngeblank namanya. Ada bagian di situ yang dia punya peran terkait moralitas. Oke. Ya. Dalam mengambil keputusan. Iya. Dan rasa bersalah, rasa malu Oke. gitu ya. Dan empati juga gitu. Dan ini bisa naik turun, makanya kan kita bisa mengasah empati. Oke. Tapi kalau sesuatu yang bisa diasah berarti dia bisa tumpul. Ya. Gitu. Degradasi. Iya. Nah, bagian ini bisa semakin menumpul ya ketika kita mulai membiarkan si kecurangan-kecurangan menormalisasi itu. Itu physically our brain itu bagian tersebut berubah physically gitu. Bisa jadi karena dipicu oleh kita yang kayak tadi lu bilang menormalisasi misalkan hal kecil yang kita lakukan curang. Berdampak misalkan kita berada di dalam suatu ekosistem yang dimana keputusan yang diambil si entitas ini, sebutlah entitas lah ya, bisa negara, bisa perkumpulan, organisasi, yang sebenarnya tidak baik, alhasil kita menganggap oh ya sudah. Iya. Gitu. Dan ketika ini terus terjadi, si manusia itu akhirnya berubah yang tadi jadi kemampuan dia, kapasitas dia untuk bisa merasa malu saat berbuat kesalahan, merasa bersalah itu menurun kemampuannya sehingga kalau kepekaannya menurun iya, ya. Itu bisa ya itu seperti bisa. itu. Okay. Makanya kalau kita ngelihat mungkin ada orang-orang tertentu, pejabat-pejabat tertentu ya kita sebut aja gitu kan ya ini rahasia umum lah, bukan rahasia malah kalau gue bilang. Tentunya kita bilang nggak semua, banyak yang baik gitu, tapi kita juga tahu banyak juga yang apa namanya yang tidak baik, yang ada, gue nggak mau bilang orang yang nggak baik, tapi melakukan tindakan-tindakan yang nggak baik gitu. Oke, siap. Orangnya baik, tapi tindakannya mungkin tidak baik. Gue tuh suka siapa yang bilang tuh? Aduh siapa gue yang bilang? Mudah-mudahan gue nggak salah. Apakah Gus Bah atau siapa ya? Gue lupa. Mungkin kalau ada yang tahu tolong sampaikan di komen deh. Dia bilang manusia itu hanya ada manusia yang baik sama manusia yang belum baik. Oke, berarti siapa yang bilang, gue lupa tuh. Manusia pada akhirnya proses pertumbuhannya itu menuju kebaikan. Ya. Baik atau belum baik berarti kan? Karena kita diciptakan oleh yang maha baik gitu. Yes. Oke. Dan kita harus belajar dari kesalahan. Semisal kita melakukan kesalahan kecil. Iya, dari kebaikan juga kita bisa belajar gitu kan. Dan itu baik dari kebaikan atau kesalahan sendiri ataupun kebaikan kesalahan orang lain itu juga bisa belajar. Itu kan kalau tadi pertanyaan gue adalah ketika si boxer melakukan istilahnya tadi menormalisasi gitu. Boxer bukan menormalisasi. Apa namanya? Ya pihak-pihak tanpa kita spoiler lah, pihak-pihak yang lain lah gitu ya. Nah, lalu value apa lagi selain normalisasi? Nah, salah satunya ini sekali lagi ini orang membaca ini bisa beda-beda ya, apa namanya? Bagaimana mereka mencerna, menginterpretasikannya gitu kan. Kadang ketika situasi itu sudah sebegitu parahnya, kadang kita kayak merasa kayaknya gue put effort juga nggak akan ngefek ya, ngapain sih gitu. Jadi membuat
kayak menebarkan rasa kayak hopelessness gitu. Berarti menormalisasi hopelessness. Iya, jadi membuat orang akhirnya ya udah emang situasi udah kayak gini mau diapain lagi, nggak bakal ngefek. Jadi orang, dan itu akan semakin memicu banyak orang untuk tidak berbuat, untuk tidak bergerak, untuk terus diam gitu kan. Dan itu akan semakin membuat situasinya semakin buruk gitu. That's why we need consciousness. Exactly. Gitu. Dan itu juga menarik tadi pas lu mengangkat itu menurut gue juga salah satu pembelajaran juga bahwa ya I'm guilty juga, gue juga pernah ada di situasi di mana gue itu berpikir kayaknya apa iya situasi ini bisa berubah ya, kayaknya udah separah itu, kalau kita bicara korupsi misalnya kayak udah dinormalisasi aja gitu, udah terlalu mengakar, nah itulah gitu. Yeah. Seakan-akan, tetapi ya kalau kita berpegang sama pandangan seperti itu, Kasarannya mau sampai kapan? Kasarannya kan? Dan gue teringat gini, siapa yang ngajarin gue tuh dulu, apa kata-kata yang diajarkan ke gue juga, tugas kita sebetulnya bukan memaksakan hasil tapi untuk terus berusaha gitu. Cakep. Tugas kita bukan memaksakan hasil, Tapi untuk terus berusaha. Oke. Oleh Diego Armando Maradona. Nah, terus berusaha, tangan Tuhan. Ibaratnya kayak kalau Nabi gitu ya, misal Nabi Muhammad juga nggak ditanya sama Tuhan, oke berapa banyak orang yang berhasil di convert atau masuk Islam gitu kan, enggak, tapi kan dari usahanya gitu kan. Nah, seberapa optimal dan seberapa tulus dalam berusaha, dalam berikhtiar gitu. Dan bertawakal tentu. Dan sampai hari ini kalau gue agak susah menanyakan ke Ali ya bahwa apakah buku ini merubah lu? Sudah jelas. Dan gue bisa ngeliat bahwa ini kan karya yang timeless gitu. Banget. Dari kita pertama kali membaca, Ali ketika SMA, saya ketika setelah lulus kuliah membaca buku ini, itu ngerubah. Dan saking timelessnya Li, ini buku bisa kayak semacam tiap tahun harus kita baca. Iya kan? Sebenarnya untuk sebagai pengingat, sebagai reminder untuk kita terus berada di jalan, ya ibaratnya ini loh contoh buruknya, ini contoh good case practice-nya seperti apa gitu. Setuju nggak lo kalau gue bilang ini tiap tahun harus kita baca? Iya, gue setuju karena ini toh juga nggak lama bacanya juga gitu kan. Gue mau nanya sama lo deh, apa yang buat lo sendiri gitu, did it change you juga? Of course gitu kan, maksud gue terlebih mengingat gua orangnya kayak gimana gitu, sudut pandangnya kan, perspektifnya kan bisa beda ya. Kita alhamdulillah sama-sama mengamini perspektif how kita melibatkan conscious di setiap apa yang kita lakukan gitu. Kalau di gua, karena gua agak menyukai hal yang sifatnya perubahan, revolusi, tapi untuk yang kebaikan segala macam. Gue suka di buku ini itu yang ngerubah gue, inspiring ke gue itu adalah bagaimana David melawan Goliath, ya kan? Bagaimana sebenarnya sesuatu yang minoritas itu belum tentu dapat digilas oleh mayoritas melalui ibaratnya diktatorship tadi segala macam. Gue selalu percaya yang namanya kekuatan, istilahnya itu gini Li, kolektif ya gitu. Kita bekerja bersama-sama, bareng-bareng memperjuangkan suatu hal yang kita yakini. Untuk mengingatkan lagi, kaitannya sama consciousness tadi, mengingatkan lagi bahwa kita tidak bisa menormalisasi, memaklumi keadaan seperti ini. Bagaimana upaya-upaya itu. That's why gue suka Animal Farm, gue suka, kita sama-sama suka V for Vendetta gitu kan. Kita harus bahas film itu. Gitu kan. Bahwa itu yang sebenarnya value itu yang cukup tertanam di diri gue ketika awal membaca buku ini gitu. Dan sampai sekarang menurut gue masih relate, cuman bedanya kan kita sering kali menjumpai peristiwa yang hampir sama dengan fenomena yang hampir sama dengan yang ada disajikan di Animal Farm. Bisa kita ngeliat film lain yang kurang lebih formulanya sama. Ya kan, even kayak film yang kita sukai aja, Gladiator gitu. Satu, bukan yang dua. Oke.
kurang lebih kan sama gitu kan, bahwa yang namanya apa ya, sebuah rezim gitu kan yang dikelola dengan tidak disertai kesadaran, itu pada akhirnya pelajaran membuktikan, apa, sejarah tuh memberikan pelajaran ke kita, membuktikan bahwa bila tidak ada consciousness ketika lu mengelola, itu bisa menjadi backfire gitu kan, memberikan dampak yang bahaya. Sama Li, kurang lebih buku ini tuh sama kayak, cuman versinya agak ini dikit. Lo tau bukunya Miguel Angel Asturias ya, El Señor Presidente. Nggak tahu. Itu kurang lebih sama, cerita tentang pergerakan, cerita tentang revolusi, cuman versi seriusnya. Sebuah negara antah berantah di Amerika Latin. Value-nya kurang lebih sama, bahwa terkait dengan consciousness tadi gitu kan. Perjuangan bila dimulai dari nol, ketika kita sudah mencapai suatu tujuannya, bila kita tidak menyertai consciousness ketika menjalankannya, itu malah merubah haluan navigasi tadi. That's why dibutuhkan revisi tadi. Revisi hidup. Pinter deh nyambungin ya. Gue mau nanya, dalam konteks lu ngelihat kayak dalam, lu kan sebagai aktivis lingkungan juga nih. Gitu. How do you see the situation? Lah, suka bermain di lingkungan. Aktivis jangan disebut gitu lah. Pegiat gitu. Pegiat lah. Oke lah, pegiat. Kalau terlalu aktivis, gue takut apa namanya, ngebahas yang ngebekas ini hostnya cuma satu nanti. Oke, orang yang aktif Ya, di lingkungan. aktif di lingkungan lebih tepat. dalam isu lingkungan gitu. Kayak ini kan juga sebuah perjuangan yang ya bisa dibilang perjuangan yang versus Goliath juga gitu. Bahkan untuk mencapai kebutuhan, mencapai tujuannya masih jauh, masih panjang gitu. Tapi kan ada tadi dan menurut gue ya nggak sedikit juga orang yang tadi hopelessness, merasa kayak ya udah itu susah dilawannya gitu. Nah, tapi juga ada orang-orang kayak lu dan pegiat-pegiat lain dan juga aktivis-aktivis yang kayak Terus memperjuangkan hal itu. terus memperjuangkan dan seakan-akan nggak habis-habis bahan bakarnya, meskipun pasti banyak tantangannya, banyak frustasinya juga gitu kan. Tapi tetap punya harapannya itu nggak pernah padam gitu. So I think itu yang nah kok jadi I think. Nah gue mau nanya lu tadi kenapa I think. Nah lu sebagai orang yang tadi pegiat itu, lu melihat situasi sekarang ini kayak gimana? Kalau gue melihatnya tuh adalah gini, we need to going back ya, get back to our roots sebenarnya. Kuncinya sebenarnya kembali ke akar tadi gitu kan. Kalau di gue, Animal Farm juga ngebahas tentang terkait local wisdom in this planet. Gue nggak nyebut negara, gue nggak nyebut bangsa, tapi planet ini gitu kan, diberkahi manusia-manusianya yang memang sejak awal sudah melakukan tata kelola. Berlandaskan kearifan lokal tadi gitu. That's why gue percaya untuk bisa conscious, ya gue tetap percaya bahwa kan orang simpelnya gini, bagaimana sih untuk tetap stay true, stay berkesadaran gitu kan. Kembali lagi ke roots-nya. Baik itu melalui metode-metode masyarakat adat, metode-metode yang sudah dituliskan masyarakat adat pada setiap kearifan lokal, apa namanya, di Indonesia diberkahi dengan aneka ragam kebudayaan, itu sebenarnya ngebuat kita back to the roots gitu. Ngebuat kita untuk tetap tahu bahwa memang tujuannya adalah ini. Yang kita perjuangkan adalah sebenarnya tata kelola yang seperti apa. Pada akhirnya semua soal balance gitu kan. Balance antara kesejahteraan manusianya serta kesehatan dan kesejahteraannya lingkungannya sebenarnya. Kalau sudut pandang lingkungan nih gitu kan. Balance, karena gue selalu percaya bahwasanya konservasi itu nggak akan pernah mengkhianati ekonomi gitu. Buminya sehat, lingkungannya sehat, maka manusianya pasti sejahtera, gitu kan. Sorry, gue mau nanya. Lo tadi bilang balance. Gue melihat apa yang lo sampaikan barusan. Ya orang mau menggunakan istilah balance, tapi tak tahu kayak ada sebuah kata yang muncul nih pas lo. Kayak harmonis gitu. Yes, harmoni. Iya kan? Harmoni sebenarnya. And it's not always balance, tapi bisa harmonis. Harmoni. Mungkin lebih tepatnya harmoni ya. Kalau balance tapi belum tentu harmoni. Tapi kalau harmoni sudah pasti balance gitu kan. Ya menciptakan harmoni itu tadi Li, bahwa untuk bisa menciptakan harmoni tadi kita harus kembali back to the roots sebenarnya. Bahwa
tujuan kita apa, pegangan apa yang harus kita terus jaga gitu untuk bisa balance, baik itu dalam sudut pandang si karakter-karakter yang ada di Animal Farm ataupun ya kita sehari-hari gitu. Tujuan lu dengan kegiatan lu apa, tujuan gua dengan kegiatan gua apa, kan pada akhirnya mewujudkan harmoni. Kayak tanda sama lingkungan, lu bilang tanggung jawab menjaga bumi, menjaga lingkungan bukanlah tanggung jawab seorang aktivis lingkungan semata, bukan tanggung jawab seorang jagawana, penjaga hutan saja, tidak. Tapi kan inclusivities yang kita butuhkan untuk mewujudkan harmoni tadi, sama kayak Animal Farm. Inclusivities tadi supaya tetap berkesadaran, semua dilibatkan, duduk satu meja. Boxer, squealer, Napoleon, lu mewakili komunitas apa, duduk satu meja. Nggak bisa satu pihak, ngerti kan lu maksud gua? Yang belum tentu dapat tidak memberikan dampak yang nggak enak ke yang lain. Gitu. That's why kita sepakat bahwa Animal Farm, George Orwell memiliki banyak value yang bisa kalau kita bedah, kita kupas seperti ngupas bawang. Nggak kelar-kelar tuh. Sampai ke core-nya, yang pada akhirnya core-nya ini yang kita pegang bahwa terkait consciousness tadi gitu. Dan tentunya masih banyak buku-buku lainnya, masih banyak film-film lainnya, masih banyak lagu-lagu lainnya untuk membawa kita agar tetap menjaga kewarasan tadi. Itu kurang lebih. Dan buku ini gue salah satu yang sangat, tadi bicara soal ngebekas ya. Salah satu quotes yang sangat ngebekas yang bisa dibilang salah satu quote terbaik. Oke, apa yang lo dapat di quotes di buku ini? Salah satu quotes terbaik sekaligus terburuk. Quotes terbaik sekaligus terburuk. Terburuk dalam sejarah buku-buku fiksi yang gue baca. All animals are equal, but some animals are more equal than others. Itu kan dari sini tuh. Itu quotes terbaik tapi praktisnya juga terburuk. Dan gue juga pengen tahu sih dari teman-teman semua, share juga deh lo yang udah baca buku ini, apa yang paling ngebekas gitu buat kalian gitu yang udah baca Animal Farm. Apa yang mungkin kalian dapetin juga, buat yang belum baca buruan baca terus ntar balik lagi ke sini. Karena kayaknya dari orang-orang kayak tadi bisa beda-beda gitu kan. Dan mungkin buku-buku George Orwell yang lain juga, karena buku-buku George Orwell juga ya memang banyak bicara soal kondisi masyarakat, kondisi sosial, tapi dengan cara yang sangat-sangat unik gitu dan visioner kalau menurut gue. Yes, that's why makanya di ngebahas yang ngebekas kita memberikan opportunity, kesempatan kepada teman-teman untuk menuliskan di komen buku apa, film apa, musik apa yang bisa kita bahas. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita bisa ngobrol-ngobrol, tidak hanya melalui platform ini aja. Siapa tahu kita bisa datang ke kota kamu, kita bisa datang ke tempat kamu, kita ngobrol bareng, kita group discussion rame-rame bareng-bareng untuk menuju apa ya bahasanya, hidup yang lebih berkesadaran. Asik. Mantap. That's true. Oke, jadi thank you yang udah nyimak episode hari ini melalui quotes terbaik dan juga terburuk yang pernah ada di sejarah novel fiksi. All animals are equal, but some animals are more equal than others. Saya Ramon Tungkah sama Ali. Thank you semuanya. Kita ketemu di episode berikutnya untuk terus belajar agar tetap berconscious. Assalamualaikum. Panjang umur, upaya-upaya baik.